Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laurentia Dewi Larasati dengan NPM 23200110029. Kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil olah data SPSS mengenai penelitian saya, yakni pengaruh kecerdasan emosional terhadap penyesuaian sosial pada mahasiswa MSDMA angkatan 2023 Politeknik STI Jalan Jakarta sebagai bentuk pemenuhan UAS mata kuliah statistika dengan dosen pengampu yakni Dian Indriani SPD MM. Baik, sebelum kita memasuki ke langkah-langkah olah data, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai outer model dari penelitian saya. Jadi dalam penelitian saya ini, variabel X merupakan kecerdasan emosional dan variabel Y merupakan penyesuaian sosial. Dari kedua variabel tersebut, masing-masing memiliki 4 dimensi, dan dari kedua variabel tersebut juga masing-masing memiliki 8 instrumen. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan tingkat toleransi penelitian sosial, yakni sebesar 0,05. Baik, sekarang saya akan mulai menjelaskan mengenai uji prahipotesis. Pertama, uji yang akan kita lakukan adalah uji validitas. Uji validitas sendiri digunakan untuk mencari kemampuan instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, mencari valid atau tidaknya data kuesioner yang kita punya. Jadi dalam uji validitas sendiri memiliki dua pengambilan keputusan, yakni melalui R hitung atau dapat dilihat dari nilai seek to tell-nya. Namun pada penelitian kali ini saya hanya akan menggunakan nilai R hitung. Jadi sebelum kita melakukan pembacaan melalui R hitung, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai degree of freedom-nya. Nah, di sini nilai degree of freedom diperoleh dengan rumus N kurang 2. N sendiri merupakan total responden. Jadi responden saya adalah 38, dikurangkan dengan 2 mendapatkan hasil 36. Oke, dilihat dari tabel di sini DF36 dan nilai signifikannya 0,05, maka kita akan mendapatkan nilai 0,3202. Baik, sekarang kita akan masuk ke olah datanya. Pertama-tama kita harus memiliki data-data variabel X dan Y. Rumus yang akan kita gunakan adalah analyze, lalu kita pilih correlate di sini, lalu bivariate. Di sini kita akan masukkan semua soal-soal yang ada, termasuk dengan totalnya. Kita mulai dari variabel X dulu, lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah ada hasilnya. Lalu begitu juga halnya dengan soal yang Y atau variabel Y, kita menggunakan rumus yang sama yaitu correlate bivariate, namun yang membedakan kita akan memasukkan soal dan total dari variabel Y saja. Jadi kita masukin soal lalu total Y-nya saja di sini. Oke, ntar kita OK juga dan muncul. Setelah kita dapatkan kedua hasilnya, akan kita masukkan ke dalam laporan. Di sini sudah terlihat jelas. Jadi berdasarkan hasil yang saya dapatkan, dari 8 pernyataan yang ada, berdasarkan nilai R hitung, yaitu R tabel yaitu 0,3202, bisa dilihat dari 8 pernyataan, ke-8 pernyataan tersebut memiliki nilai lebih besar dari nilai R atau 0,302. Jadi bisa dilihat di sini nilai saya 0,5, 0,5, 0,4. Intinya semuanya di atas 0,32. Yang menyatakan dengan demikian bahwa ke-8 item tersebut dinyatakan valid. Namun lain halnya dengan variabel Y yang saya punya. Dari 8 pernyataan yang ada, hanya 6 pertanyaan yang memiliki nilai lebih dari 0,3202. Jadi bisa dilihat di sini untuk soal Y dan soal Y3 dan soal Y4 itu memiliki nilai di bawah 0,32. Dengan demikian, hanya 6 item yang dinyatakan valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas sendiri itu kita menggunakan nilai Alpha-Cronbach sebagai penentu tingkat reliabilitasnya. Jadi di sini ada tabelnya. Jadi untuk menentukan nilai reliabilitas ini melalui SPSS, kita menggunakan data yang tadi, data yang sebelumnya. Lalu kita masukkan rumus analyze,
lalu scale, sini, lalu masukkan reliability analysis. Nah, di sini kita hanya masukkan soalnya saja ya, dan soalnya harus yang valid. Kalau misalnya tidak valid, maka soalnya tidak masukkan. Ini kita masukkan dari yang soal X dulu, kita enter. Nah, nanti di sini, ini yang akan kita gunakan ya, tabel reliability statistik. Baik, lalu untuk Y-nya juga sama, kita akan gunakan rumus analyze, lalu scale, dan reliability analysis. Sini kita keluarin dulu soal X-nya, dan kita masukkan soal Y-nya. Cuman karena tadi yang valid hanya 6, jadi kita hanya masukkan soal-soal yang valid saja. Seperti ini. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini ada muncul ya tabel reliability-nya. Lalu kita masukkan ke dalam laporan. Nah, di sini bisa dilihat hasil nilai alfa Chromebus saya itu adalah 0,557 yang menyatakan nilai alfanya itu di atas 0,401 atau dinyatakan cukup reliable. Dan untuk variabel Y, saya mendapatkan hasil 0,453 yang menunjukkan bahwa hal ini nilai ini di atas 0,401. Dengan demikian diputuskan bahwa instrumen dari Y, variabel Y, itu cukup reliable juga. Jadi kedua hasil uji reliabilitas saya itu cukup reliable. Baik, selanjutnya untuk uji normalitas. Di sini uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Syarat dari uji normalitas sendiri adalah nilai sig asymptote-nya harus lebih besar dari 0,05 untuk dinyatakan berdistribusi normal. Oke, jadi di sini kita pertama-tama akan menggunakan data SPSS. Ini kita pakai totalnya aja ya. Nah, totalnya ini juga untuk Y-nya sendiri saya ubah, karena kan tadi ada 2 soal yang tidak valid, jadi saya ubah lagi totalnya supaya hanya menghitung total yang valid saja. Untuk rumusnya sendiri itu, kita akan masukkan analyze, kita akan klik analyze, lalu kita pencet regression, lalu kita masukkan linear. Oke, di sini kita masukkan X ke dalam independent dan Y ke dalam dependent. Lalu di sini jangan lupa untuk klik save dulu supaya standardize-nya kita klik. Oke, continue dan kita klik OK. Nah, di sini kita akan muncul nilai res-nya, tapi kita belum selesai sampai di sini. Setelah kita mendapatkan res-nya, kita klik lagi analyze, lalu non-parametric test, kita pencet legacy dialogs, dan di sini one sample KS. Nah, di sini kita masukin nilai standardize-nya aja ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita udah masuk, kita mendapatkan hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lalu kita masukkan ke dalam laporan. Nah, bisa dilihat, tadi kalau dari sesuai syaratnya itu, supaya kita dinyatakan normal, itu lebih dari 0,05. Dan hasil data saya menunjukkan bahwa saya mendapatkan nilai asymptote-nya 0,2, yang tentunya lebih besar dari 0,05. Maka data saya dinyatakan berdistribusi normal. Oke, sebelumnya kita di sini bisa lihat ini ada tabel normalitas saya. Ini untuk total X-nya, dan ini untuk total Y-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke uji hipotesis. Pertama itu ada uji regresi, yang digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Jadi dasar pengambilan keputusannya itu ada 2, yaitu melalui nilai sig kurang dari 0,5 itu berarti terdapat pengaruh, sedangkan nilai sig lebih dari 0,05 dinyatakan tidak terdapat pengaruh. Kalau melalui nilai T hitung atau nilai T tabel, apabila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh antar variabel. Sedangkan kalau nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, itu berarti tidak terdapat pengaruh antar variabel. Baik, sebelumnya kita harus mencari dulu melalui datanya.
kita akan menggunakan dua data, yaitu total X dan Y juga, cuma di sini saya hanya mengubah namanya aja. Jadi pertama itu untuk regresi, kita pencet Analyze, lalu kita pencet Regression di sini, lalu kita klik Linear di sini, lalu masukkan kecerdasan emosional, yakni X saya ke independen, dan penyesuaian sosial atau Y saya ke dependen. Lalu pencet OK. Oke, dari di sini kita bisa mendapatkan beberapa tabel seperti model summary, ANOVA, dan koefisien. Baik, selanjutnya kita akan masukkan hasilnya ke dalam laporan. Nah, di laporan ini bisa kita lihat ya, dari nilai R-square adalah 0,787. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kecerdasan emosional terhadap penyesuaian sosial adalah 79%, sedangkan 21%-nya dari variabel penyesuaian sosial dipengaruhi oleh variabel lain. Lanjut, untuk uji SIG-nya bisa dilihat kalau nilai SIG saya itu sama dengan 0,00, yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima. Artinya, data saya itu terdapat pengaruh antar variabel kecerdasan emosional terhadap penyesuaian sosial. Selanjutnya adalah uji T. Nah, uji T ini tentunya sebelumnya kita harus menentukan degree of freedom-nya sama dengan rumusnya yang di atas, mendapatkan 36. Namun, karena ini berbeda tabel, kita bisa lihat ya di sini untuk 36 dan 0,05, saya mendapatkan nilai T tabel 2,02809. Nah, karena nilai T hitung saya itu adalah 5,353, sedangkan T tabel saya 2,02, di sini dinyatakan kalau nilai T hitung saya lebih dari T tabel, yang dinyatakan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti kalau uji saya itu membuktikan adanya pengaruh antar variabel. Baik, yang terakhir itu ada persamaan regresi. Di sini persamaan regresi itu menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, yaitu A-nya itu merupakan 3,469 dan BX-nya itu kita dapatkan dari 0,577X. Jadi di sini 3,469 adalah angka konstanta yang artinya bahwa jika tidak ada kecerdasan emosional atau variabel X, maka nilai penyesuaian sosial variabel adalah 3,469. Sedangkan untuk 0,577 adalah angka koefisien regresi, yang artinya bahwa setiap perubahan naik 1% pada kecerdasan emosional akan menjadikan perubahan naik 58% pada penyesuaian sosial. Baik, berikut adalah grafik saya. Bisa dilihat? Oke, jadi segitu saja presentasi dari saya pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.